Tema renungan kita di penghujung ini adalah Bunda Maria, teladan kerahiman ilahi. Saudara, kenapa Romo memilih tema Maria? Romo akan singkat saja, karena Romo khawatir nanti nge-lag lagi. Romo akan singkat saja. Apakah Anda melihat bahwa salah satu wanita yang berdiri setia di kaki salib adalah Bunda Maria? Injil dibuka dengan kata-kata Maria, inilah hamba Tuhan, aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Injil ditutup dengan kisah perempuan, Maria yang berdiri di kaki salib. Saya selalu terpana melihat bagaimana Bunda Maria berperan aktif dalam sejarah keselamatan kita. Lewat fiatnya di bagian awal kabar sukacita, kita menerima Sang Penyelamat. Dan Bunda Maria setia berjalan di bagian akhir hidup Yesus. Awal dan akhir hidup Yesus ada dalam pelukan Bunda Maria. Menurut saya ini satu undangan bagi kita untuk masuk lebih dalam. Kalau kita menerjemahkan divine mercy, kalau kita menerjemahkan belas kasih ilahi dalam bahasa Indonesia menjadi kerahiman ilahi, pasti kita akan berfokus pada ibu kita Maria yang memang memiliki rahim biologis tapi juga yang memiliki hati yang terbuka pada putranya dari awal hingga akhir hidup Yesus. Maka ini poin pertama yang Romo ingin tekankan. Coba Anda kagumi poin pertama ini. Injil, kisah keselamatan kita dalam perjanjian baru dibuka dengan kesediaan Maria, dan akhir hidup Yesus juga ditutup dengan pelukan dari Ibu Maria di makamnya. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kelenturan hati Bunda Maria ini yang harusnya kita teladani. Kelenturannya untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kelenturan hatinya untuk menerima rancangan Tuhan walaupun berat dan pahit. Ketika di awal dia mengatakan, ya aku ini hamba Tuhan, dia menghadapi ancaman bahaya. Dia sudah harus lari mengungsi ke Mesir dalam posisi baru saja melahirkan bayi Yesus. Dan ketika Yesus wafat, ketika Yesus dimakamkan, dia pun masih harus berhadapan dengan ancaman dari para penguasa Yahudi yang masih mengejar pengikut-pengikut Yesus. Tapi Bunda kita setia. Hidupnya tidak pernah dalam zona nyaman. Hidupnya selalu adalah pemberian dan dia tahu itu. Karena hidup adalah untuk diberikan, maka hidup tidak pernah ada dalam zona nyaman. Maka yang kita butuhkan teman-teman bukan kenyamanan sebetulnya. Yang kita butuhkan adalah keberanian. Keberanian untuk punya kelenturan seperti Bunda Maria. Dan itu hanya mungkin kalau kita punya spiritualitas kerahiman ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan menjadi penutup renungan Romo, di seluruh sejarah gereja, kita bisa melihat bahwa penampakan demi penampakan demi penampakan terjadi. Dan yang paling banyak menampakkan diri kepada manusia adalah Bunda Maria. Kita melihat bagaimana sejarah diubah oleh penampakan Bunda Maria ini. Anda bisa melihat Fatimah
Lourdes, Our Lady of Zaitun di Mesir yang terjadi tahun 60-an dan disaksikan lebih dari 2 juta orang. Anda tahu toh kisahnya yang Our Lady of Zaitun? Bunda Maria menampakkan diri di atas gereja Katolik Koptik, dan dengan mata telanjang orang dari pelbagai suku, pelbagai agama, bahkan Presiden Mesir saat itu Abdul Nasser bisa melihat sendiri bagaimana Bunda Maria menampakkan diri, didokumentasikan dengan amat baik pada zaman itu. Kita kagum ya, begitu banyak tempat penampakan Bunda Maria di seluruh dunia. La Salette, Rwanda, di Kibeho di Rwanda, beberapa tahun sebelum genosida, pembantaian terhadap perang saudara itu yang terjadi di Rwanda, terjadi. Bunda Maria sudah datang dan mengingatkan manusia untuk bertobat, bertobat, bertobat. Seruan pertobatan ini menjadi pesan Bunda Maria. Dalam semua penampakannya, Bunda Maria selalu mengatakan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Maka saya selalu yakin bahwa Bunda Maria juga dikenal sebagai Bunda Kerahiman. Bunda Kerahiman Ilahi. Mengapa kita bisa bilang itu? Karena dia mengandung Yesus. Dia mengerti betul apa artinya memiliki rahim. Dia mengerti betul apa artinya mengandung Sang Sabda. Kita tidak bisa cari contoh yang lebih intim selain Bunda Maria yang bersatu dengan Yesus dalam cara yang sangat unik. Maka saudari-saudaraku, poin kedua dari Renungan Romo sangat sederhana. Coba Anda lihat di sepanjang sejarah perjalanan gereja, kita selalu ditemani oleh Bunda Maria dalam bentuk real, konkret, fisik. Bunda Maria hadir di dunia, menyampaikan pesan pertobatan. Dan kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak mendaraskan rosario seperti pesannya, alangkah kita menyia-nyiakan rahmat. Alangkah kita menyia-nyiakan rahmat. Maka, minta rahmat Tuhan, supaya Bunda Maria menjadi pendoa bagi kita. Supaya Bunda Maria menjadi inspirasi bagi kita untuk berjuang di dunia ini, keluar dari zona nyaman kita. Lebih dari itu, semoga teladan penampakan Bunda Maria dan pesan-pesan pertobatannya menggugah hati kita untuk maju, bangkit, dan berjuang. Saya, Romo Koko, ingin berterima kasih pada Anda. Ada ribuan orang tiap hari, bahkan yang terbanyak itu ada 11.000 di YouTube dalam siaran tunda yang ikut berdoa bersama dalam novena ini. Terima kasih banyak. Saya memberkati Anda dengan semua yang kudus, indah, dan mulia. Semoga berkat Allah turun atas Anda dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.